Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kelas IPA kali ini untuk Bapak dan Ibu guru dalam rangka persiapan pretest PPG IPA SMP. Kali ini kita akan membahas part kimianya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama ini adalah tentang zat aditif ya, zat tambahan dalam makanan. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Jadi di sini soalnya ada 3 sampel ya, sampel X, Y, Z. Kita cek dulu nih. Hasil percobaan sampel X, benang wol berwarna kuning. Setelah dicuci air sabun, warna benang wol dapat kembali ke warna semula. Kemudian yang Y, benang wol berwarna merah, air berwarna merah. Setelah dicuci air sabun, warna benang wol tidak dapat kembali ke warna semula. Nih lihat ya, di sini ada bedanya. Yang ini dapat kembali ke semula, yang ini tidak. Yang Z, benang wol berwarna biru, airnya jernih. Setelah dicuci air sabun, warna benang wol tidak dapat kembali ke warna semula. Oke, ada 3 hasil percobaan. Berdasarkan data percobaan di atas, rumusan masalah percobaan yang tepat. Oke, kita diminta mencari rumusan masalah percobaan. Yang A, bagaimana menentukan zat pewarna yang tidak diperbolehkan dalam makanan atau minuman. B, bagaimana menganalisis data hasil percobaan mengenai zat pewarna dalam makanan atau minuman. Bagaimana mengidentifikasi zat pewarna yang terkandung dalam makanan atau minuman sehingga layak untuk dikonsumsi. Nah, ini yang lebih tepat ya. Kalau ada uji-uji seperti ini berarti kata kuncinya tuh identifikasi. Mengidentifikasi zat pewarna. Nah, ini mengidentifikasi zat pewarna yang terkandung dalam makanan, apakah itu layak dikonsumsi atau tidak. Jadi lebih tepat yang C ya. Yang D, apa fungsi benang wol? Enggak. Bagaimana membedakan zat pewarna alami dan buatan? Bukan. Yang C lebih tepat. Kita lanjutkan. Masih zat aditif, perhatikan data hasil percobaan berikut. Uji ada tidaknya salah satu pemanis buatan. Kayak kalau yang tadi menguji pewarna, yang ini adalah menguji pemanis. Menggunakan larutan HCl 10% dan larutan BaCl2 yang kemudian dipanaskan. Ada 4 sampel di sini hasil uji cobanya. Yang sampel 1, 2, 3 ini ada endapan putih, yang sampel 4 tidak terbentuk endapan. Berdasarkan data percobaan di atas, rumusan masalah percobaan yang tepat. Bagaimana menganalisis sampel yang positif ada kandungan sakarin? Oke, sakarin itu pemanis buatan ya. Bagaimana mengidentifikasi sampel yang mengandung siklamat? Siklamat juga pemanis buatan. Bagaimana reaksi yang terjadi antara pemanis buatan dan larutan? Ini bukan. Kalau yang seperti ini pasti dia identifikasi tadi ya. Bagaimana membedakan sampel yang mengandung siklamat atau sakarin? Nah, jadi uji pemanis buatan di sini ada 2 ya, siklamat dan sakarin di opsinya. Nah, ini yang lebih tepat adalah bagaimana mengidentifikasi sampel yang mengandung siklamat. Kata kuncinya di sini ada larutan BaCl2. Jadi uji siklamat itu menggunakan indikatornya BaCl2 dalam keadaan asam. HCl itu adalah untuk membuat suasana asamnya. Sementara sakarin ini ujinya menggunakan tes organoleptik ya. Jadi bedanya di sini. Kalau tes organoleptik itu sakarin, siklamat BaCl2. Oke, diingatnya di situ. Kita next ke sekarang pemisahan campuran. Susi memiliki campuran yang disimpan di dalam gelas. Campuran tersebut terdiri dari naftalen, garam, dan batu kapur. Ada 3 ya. Semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama, yaitu putih. Susi ingin memisahkan zat-zat tersebut sehingga bisa memanfaatkannya. Urutan tahapan proses untuk pemisahan campuran yang harus dilakukan Susi. Oke, jadi naftalen ini adalah kapur barus ya, yang kita tahu. Kemudian ada garam dan batu kapur. Nah, semua ini padatan. Semuanya padatan. Di sini disebutkan semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama, yaitu putih. Ini memang putih ya. Jadi semuanya warna padatan dan berwarna putih. Nah, untuk kita tahu bahwa di antara 3 ini yang cepat menguap adalah naftalen atau kapur barus. Ya, kapur barus kan kalau kita taruh di ruangan udah menguap cepat. Jadi pemisahan campuran tahapan pertamanya adalah yang penyubliman di sini. Ini kan ada penyaringan, pelarutan, penyubliman, pelarutan, pengkristalan. Ini yang pertama penyubliman. Kapur barus itu kan bisa menyublim. Jadi dibiarkan dulu gasnya si naftalen ini berubah jadi gas, menyublim. Kemudian tinggallah si garam dan batu kapur. Tinggal garam dan batu kapur. Nah, garam dan batu kapur ini sangat terlihat perbedaannya ketika dilarutkan dalam air. Jadi garam sama batu kapurnya dilarutkan. Jadi proses berikutnya pelarutan nih. Jadi udah pasti nih jawabannya yang C ya.
Penyubliman, kemudian pelarutan. Nah, ketika dilarutkan, garam itu mudah larut dalam air, tapi batu kapur ini sedikit sekali larut dalam air, yang susah ya, atau sukar larut dalam air. Itu untuk batu kapur, karena nilai KSP-nya kecil. Kemudian, kita pisahkan dia, karena tadi ada yang larut dan ada yang tidak larut, maka yang tidak larut ini kita saring, nanti kan terpisah. Kemudian, tinggallah larutan garam atau garam dengan air ya. Nah, ini kemudian tinggal dikristalkan atau pengkristalan, sehingga terbentuklah kristal garam. Itu urutannya. Kita next ke ini dia asam basa. Asam cuka merupakan salah satu asam lemah. Rumus kimia asam cuka adalah CH3COOH. Apabila dilarutkan dalam air, maka larutan ini akan menghantarkan arus listrik, namun hantarannya tidak kuat. Hal ini ditandai dengan lampu menyala redup dan sedikit gelembung gas. Spesies yang ada di dalam larutan selain air dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, jadi ada 3 spesies di sini ya. Ion H+, ion CH3COO- dan molekul CH3COH. Berarti yang mana gambarnya kan gitu. Ini gampang ya. Ion CH3COH itu terionisasi, sedikit terionisasi menjadi ion H+ dan CH3COH. Jadi ini jumlahnya 1, ini juga 1, ini 1. Jadi yang kelihatan nih, yang kalau di sini tidak ada molekul CH3COH-nya. Yang ini salah karena tidak ada ion H+ dan CH3COO-. Ini juga salah ya. CH3COO-nya ada 2, padahal ketika terionisasi cuma 1 harusnya. Ini juga malah ion H+-nya terionisasinya jadi 3, bukan ya, cuma 1. Yang paling tepat yang ini. Jadi asam cuka itu atau asam asetat ini merupakan asam lemah. Asam lemah ini sedikit terionisasi, jadi hanya sebagian terionisasi menjadi ion. Kemudian dia masih memiliki molekul CH3COOH. Kalau asam itu asam kuat, maka dia terionisasinya baru sempurna ya, tidak ada lagi molekulnya. Jadi ion positif dan ion negatifnya. Kita lanjutkan. Sekarang zat adiktif. Tadi kalau yang tadi aditif ditambahkan dalam makanan, ini adiktif, zat yang dapat menyebabkan ketagihan ya. Ada narkoba, psikotropika. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 5 pernyataan. Kehilangan nafsu makan, tambah bersemangat, jalannya lambat, koordinasi gerakan kacau, tangan gemetar. Berdasarkan pernyataan tersebut, pernyataan manakah yang bukan? Ini bukan ya. Ciri-ciri fisik ketergantungan zat adiktif dan psikotropika. Yang bukan ya, kehilangan nafsu makan, ini udah ketahuan, tambah bersemangat. Ya, itu bukan bagian dari ciri-ciri fisik ketergantungan narkoba. Kalau yang lain iya ya, ciri-ciri fisik kelihatan ya, secara fisik itu terlihat. Kita next, masih di zat adiktif. Berikut adalah pengaruh penggunaan zat adiktif dan psikotropika. Oke, ada 5 nih ya. Kita langsung baca soalnya. Pernyataan nomor berapa yang bukan merupakan pengaruh penggunaan zat adiktif dan psikotropika terhadap kehidupan sosial? Kalau tadi fisik, sekarang ini sosial. Adanya perkelahian, memicu melakukan kejahatan, merusak sel saraf, resiko kecelakaan, timbulnya masalah keluarga. Ini juga mudah ya, kelihatan. Jawabannya yang memicu untuk melakukan kejahatan. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Terima kasih. Tetap menjadi yang terbaik versi diri sendiri, karena berusaha menjadi orang lain lebih banyak menguras energi. Kelas IPA, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.